Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Pelaku penembakan terhadap Bribtu Khairul Chandra saat penggerebekan bandar narkoba akhirnya mau menyerahkan diri pada polisi. Sebuah video singkat memperlihatkan pegawai Kejaksaan Negeri Lahat berjoget-joget di aula kantor kejaksaan sambil menghamburkan benda yang diduga sebagai uang. Berbagai jenis ikan hias dikembangkan di Kabupaten Ogan Ilir berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Ratusan warga di Kabupaten Musirawas Utara menerima bantuan langsung di kantor pos Rupit. Sayangnya warga saling berdesakan untuk mengantre dan melupakan protokol kesehatan. Warga dari berbagai desa di Kabupaten Musirawas Utara datang untuk mencairkan bantuan langsung tunai di kantor pos Rupit. Seolah takut tak kebagian, warga berebut mengantri untuk menyerahkan berkas kepada petugas. Banyaknya penerima bantuan tidak diimbangi dengan jumlah petugas yang melayani warga. Akibatnya warga pun harus rela mengantri berjam-jam dan mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Jam 10. Satu jam nunggu. Jam setengah lah. Bareng siapa tadi? Mobil ada anak buah. Anak buah. Jadi yang banyak kita tanu buat tak surang, tak lebih baik ikut pula ke dia. Aku tak mampu, aku buat adu buat anak. Ini jadi 300. Jadi 500. Sembako minyak goreng bukan? Iya nayo. Memang buat minyak goreng, sembako yang sebulan dulu. Bantuan langsung tunai ini diberikan Kementerian Sosial bagi warga di Kabupaten Musirawas Utara yang terdampak COVID-19. Adapun besaran bantuan yang diterima warga sebesar Rp500.000 yang terdiri dari BLT Dana Desa dan BLT Minyak Goreng. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. Harga berbagai jenis cabai di Kota Palembang terus merangkak naik, mulai dari Rp10 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini mulai dikeluhkan para pedagang maupun konsumen. Pasca Lebaran, harga berbagai jenis cabai di beberapa pasar tradisional di Kota Palembang mulai merangkak naik. Seperti di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Harga cabai merah keriting yang semula dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit setan dijual Rp43.000 per kilogram, naik dari harga semula Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini dikeluhkan oleh sejumlah pedagang di pasar 10 Ulu. Pasalnya, kondisi ini membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang. Bahkan, pedagang mengaku sudah hampir 2 minggu ini sepi pembeli. Naik. Emang dari harga berapa, Bu? Biasanya itu harganya tuh paling rendah 28 sampai 30. Sekarang udah 40 ke atas. Dari 30 sekarang menjadi 45.000 per kilo. Jualannya sekarang gimana, Pak? Penjualan sekarang lagi ada macet. Harapannya, Pak, untuk pemerintah? Cepat pemerintah diturunkan harga semua barang. Pedagang tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga karena cabai yang mereka jual sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Pedagang hanya berharap harga komoditas khususnya cabai dapat segera turun agar pendapatan mereka kembali normal. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berbagai jenis ikan hias sukses dikembangkan di Kabupaten Ogan Ilir. Selain menyerap banyak tenaga kerja, budidaya ikan hias berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Bertempat di Balai Benih Ikan milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir inilah budidaya berbagai jenis ikan hias sukses dikembangbiakan.
mulai dari jenis koi, arwana, hingga ikan mas koki impor yang didatangkan langsung dari Jepang. Budidaya ikan hias sengaja dipacu di Kabupaten Ogan Ilir karena dilihat pemerintah Kabupaten Ogan Ilir banyak menyerap tenaga kerja serta berpotensi menambah pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Ogan Ilir. Kita sudah menyiapkan payung hukumnya untuk retribusi ini, jadi sudah kita atur. Nanti mulai dari mungkin anakan, size 10 cm, 15 cm, 20, 25 sampai ke indukan itu sudah akan diatur secara tertulis di dalam aturan daerah. Maka itu kita berupaya untuk membudidayakan ikan koi ini secara standar, kemudian juga dengan dalam skala besar. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir meyakini hasil budidaya ikan hias ini tidak hanya dapat menembus pasar lokal, namun juga pasar mancanegara. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, bisnis ikan hias sangat menjanjikan. Kuncinya adalah kemauan yang kuat untuk bekerja keras dan dibutuhkan tekad yang kuat agar tidak mudah menyerah. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang. Saya Auriga Gustina, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.